bisa berjumpa dengan Anda. Meskipun secara pribadi saya hatinya campur aduk, saudara. Ada sukacita, ada semangat. Tetapi kalau mau jujur, ada sebuah kesedihan di dalam hati. Sampai tadi pagi. Gak ngerti saudara, boleh kan? Kita kan masih manusia. Dagingnya masih ada. Tapi jujur saya merasa sungguh kehilangan pahlawan iman yang satu ini, yaitu saudara Ardi, yang beberapa hari kemarin dipanggil pulang oleh Tuhan. Bukan dalam waktu yang lama, tapi dalam waktu yang singkat. Sempat mendampingi dari rumah sakit ketika dipanggil Tuhan, waktu dimandiin, sampai kemarin tutup peti sampai penguburan yang ada. Jujur saudara, sangat kehilangan. Tadi aja diantar oleh seseorang dan ada orang yang naik sepeda. Saya cuma ngomong, dia juga kadang kala naik itu. Jujur saudara, ngerasa kehilangan sekali. Tadi waktu di make up sendiri, biasanya saya heboh gitu saudara. Rasa di hati, aku rasa kehilangan dia. Kami semua rasa kehilangan dia. Tapi saya bangga dengan pribadinya. Meskipun Tuhan punya maksud yang lain, tapi saya sungguh bangga. Karena buah di dalam kehidupannya dan buah di dalam imannya tidak bisa dipungkiri. Kemarin dari hari dia sakit, kemudian meninggal, kemudian hari penghiburan pertama, kedua, sampai diantar saudara jasadnya untuk dikuburkan. Full banget. Artinya dari situ Tuhan ngomong, dia bukan hanya disukai oleh banyak orang. Karena detik dia disukai oleh Tuhan, maka dampaknya adalah dia disukai oleh banyak orang. Bahkan gereja akan membuatkan sebuah klip tentang pahlawan iman ini. Nanti belum jadi, kami sedang menyiapkan resources-nya dan akan dibuat sebuah klip. Dan dari situ saya tadi di belakang cuma ngomong kayak gini. Biarkan jangan cuma Ardi yang menorehkan sesuatu dan membawa dampak bagi banyak orang. Bahkan kami pun para pemimpin ngerasain kehilangan dia. Tapi aku berdoa, Tuhan, biarkan jemaatmu yang disebut jemaat gereja Mawar Sharon, ketika mereka nanti dipanggil pulang oleh Tuhan, dampak yang sama dinikmati sama seperti Ardi. Karena apa? Banyak orang yang meskipun tiada, tapi banyak orang yang datang kepadanya, menghadiri, karena mereka tahu bahwa orang ini adalah orang yang menggoreskan sesuatu di dalam hati rekan-rekan yang ada. Termasuk saya secara pribadi. Ya, itu doa saya sih. Tuhan, artinya apa? Artinya Tuhan, hanya dari luar. Jangan cuma hanya dari luar. Jangan cuma ketika dia bawa sesuatu yang menyenangkan, dia dideketin oleh orang. Tapi biarkan dia tampil apa adanya. Banyak jemaat yang tampil apa adanya. Supaya detik orang tersebut tidak melihat apa-apa. Dan tidak bernafas. Orang sekelilingnya pun, bahkan keluarganya pun kemarin melepasnya. Sangat susah. Rasa rada nyesel gitu saudara. Tetapi Tuhan punya maksud yang lain. Tetapi doa saya secara pribadi tadi waktu di belakang, aku berdoa. Termasuk aku ya Tuhan. Dan aku pengen seluruh jemaat ya Tuhan. Ketika mereka nanti dipanggil oleh Tuhan, ada sebuah kata yang tertoreh. Aku sudah menyelesaikan pertandingan dengan sebuah kemenangan. Dan dampak iman dan buah-buah yang ada dirasakan oleh banyak orang. Kan ada orang kan kalau umpamanya di kedukaan, ya wis mati ya biarinlah matilah. Datang pokoknya ngikut ibadah lah. Kemarin saudara, dari ujung ke ujung, 3 hari berturut-turut, keraing semua. Karena kami tahu dia menorehkan sesuatu yang sungguh berarti. Saya pribadi bersama Pastor Thomas bisa dekat dengan banyak jemaat. Bisa connect, bisa happy, bisa sukacita. Karena pribadinya juga. Kok Jen kalau kemana-mana, kok tak antar pagi-pagi. Ketulusannya, tak kenal lelahnya ada dalam hidupnya.
Dan itu sungguh membekas di hati kami. Belum pernah loh saudara, kecuali papa mama yang meninggal, ada hati yang kayak gini. Tapi saya tahu belum lama kita jumpa, saya baru setahun ada di sini. Tapi hidupnya menggoreskan sesuatu di dalam hati, bukan hanya jemaat, tapi para pemimpin yang ada. Ya, boleh saudara jabat tangan ngomong, nanti kalau mati tetap membanggakan Tuhan ya. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau ngomong satu yang sederhana aja di dalam hidup kita. Supaya hidup kita membawa arti. Supaya hidup kita membanggakan ketika nanti kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Supaya kita menorehkan banyak hal, bukan hanya membawa dampak bagi diri kita sendiri, tapi kita bisa membawa dampak bagi keluarga kecil kita, baik istri kita, anak kita, suami kita, bahkan sekeliling yang ada. Sebenarnya hal apa yang harus kita punyai? Sebenarnya hal apa yang perlu kita jaga supaya ketika nanti kita mengakhiri pertandingan kehidupan yang ada, kita menorehkan banyak hal dan kita puas mengakhiri kehidupan dengan sebuah kemenangan yang ada. Apa itu saudara? Saya mau nanya dulu. Menurut Anda, apa yang paling penting di dalam kehidupan Anda yang perlu Anda jaga? Menurut Anda, apa yang paling penting yang perlu? Ini gak boleh lepas dari hidupku. Karena ini bawa sebuah dampak di dalam kehidupanku. Apa saudara? Beberapa di antara kita ketika kita ngomong-ngomong ada yang ngomong kayak gini. Warisan lah C. Warisan ini perlu ku protek. Warisan ini perlu tak jaga. Karena kalau nggak tak jaga, warisan ini 7 turunan. Ini menghidupi aku, anak-anakku, bahkan cucu-cucuku. Dan warisan ini perlu aku protek dengan sungguh. Tapi saudara, saya banyak lihat warisan, kekayaan belum tentu membuat kita puas mengakhiri kehidupan kita dan membuat kita bahagia sesuai dengan kehendaknya. Kita ngomong heart to heart aja ya. Yang kedua, mungkin di antara Anda berkata, pekerjaan itu paling penting C. Betulan, orang kalau nggak kerja, nggak makan. Kalau nggak makan, keluarga berantakan. Saya tidak berkata bahwa pekerjaan itu tidak penting. Pekerjaan itu penting. Tapi saya mau nanya, yang terpenting di dalam kehidupan kita, supaya kita mengakhiri kehidupan dengan sebuah sukacita itu apa? Pekerjaan penting, tapi itu bukan yang terpenting. Oke. Beberapa di antara kita yang suka sekolah, dia akan berkata, ini loh, pendidikan itu penting, pinter itu penting. Makanya aku sekolah S2, S3, S-tong-tong gitu saudara. Aku sekolah setinggi-tingginya, karena ketika aku punya pendidikan, aku tidak dipermalukan oleh banyak orang. Ketika aku punya ilmu, aku pandai, aku bisa ngomong ke orang nyambung terus, aku tidak akan dipermalukan oleh banyak orang. Yes, itu penting. Tapi itu bukan segalanya. Dengan kau memperoleh pendidikan, belum tentu kau memperoleh segalanya. Belum tentu kau memperoleh damai sejahtera. Belum tentu kau memperoleh sukacita. Banyak sekarang orang-orang yang berpendidikan tinggi juga pengangguran. Karena perlu yang satu ini saudara. Karena ketika kita mendapatkan yang satu ini, maka segala apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita akan bisa meraihnya. Bahkan ketika saya renungkan ini, Tuhan ngomong kayak gini, bahkan aku pingin setiap orang yang mengaku bahwa dia percaya kepadaku, dia bisa memahami hal ini. Dia bisa tahu bahwa hal ini tuh terpenting dalam hidupnya. Dia tidak, coba sekarang saya nanya. Ketika kita hidup, kadangkala kita punya mimpi. Kita punya rencana. Kita punya angan-angan. Masuk gereja, semangat 45 kan.
keluar, oke, aku akan garap A, B, C, D, E. Tapi saya percaya banyak di antara kita setelah seminggu kemudian atau 4 hari kemudian, angan-angan, mimpi, kerinduan itu kadangkala fail di tengah jalan. Sampai satu saat kita keluh, kita lelah. Wes lah, gak usah punya mimpi, gak usah punya harapan, gak usah punya rencana, gak usah punya visi yang terlalu muluk-muluk lah. Podo wae kelihatannya gini-gini aja. Ya udah, yang penting hidup. Bahkan saya sangat menyesali kalau orang-orang Kristen, orang-orang percaya juga berpikir yang sama. Yang penting aku ke gereja, yang penting aku pelayanan, yang penting aku sudah diangkat menjadi leader, yang penting aku hari ini melayani beberapa orang, cukup. Padahal ada janji Tuhan, ada rencana Tuhan, ada mimpi Tuhan, ada keinginan Bapa di surga kepada dirimu. Supaya hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menggapai dari plan A ke plan B, ke plan C, ke plan D. Tetapi hal itu rasanya cuma berhenti sampai di angan-angan. Dan tidak menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Kalau Anda pandang diri Anda kurang apa mungkin? Beberapa di antara kita mungkin gak, papa mama kita gak kurang-kurangnya untuk menyekolahkan kita. Yang tadi saya ngomong S1, S2, S3, S4, gak tahu ada gak? Gak kurang-kurangnya membekali kita dengan sesuatu. Mungkin dari antara Anda lahir dari orang yang berada, dari orang tua yang berada, dibekali, difasilitasi, diberikan yang terbaik. Tapi belum tentu juga kita bisa meraih kehendak Tuhan sehingga kita bisa menjadi anak-anak kebanggaan Tuhan. Mungkin di antara kita hari ini kita dapat promosi di dalam pekerjaan. Tapi apakah sampai di situ Tuhan mempercayakan hidup Anda? Mungkin beberapa di antara Anda dipercayakan oleh Tuhan di dalam sebuah kepercayaan pelayanan. Tapi apakah berhenti sampai di situ kehendak Tuhan? Apakah Tuhan puas dengan apa yang hari ini Anda kerjakan? Dan semuanya itu akan jadi sia-sia. Segala hal dunia yang kau peroleh akan jadi sia-sia jika engkau tidak punya yang satu ini. Apa yang harus kita punyai dan harus kita jaga? Simpel saudara. Hati. Hati itu terpenting dari seluruh kehidupan Anda. Kalau banyak orang ngomong kayak gini. Lautan bisa ku selami. Tetapi hati manusia kita nggak ngerti seperti apa. Kenapa kok hati itu penting saudara? Kita buka sama-sama yuk. Di Amsal 4 ayat ke-23. Baca sama-sama ya. 2, 3. Jagalah hatimu dengan apa saudara? Segala kewaspadaan. Karena dari situlah apa? Terpancar kehidupan. Hidupmu akan jadi seperti apa? Engkau akan meraih janji Tuhan sebesar apa? Keluargamu akan jadi seperti apa? Apa yang Tuhan percayakan di tanganmu akan segede apa? Engkau akan dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan seheran apa? Itu bukan bergantung pada apa yang kita punya. Tapi master kontrolnya dalam kehidupan kita bukan terletak di kepandaian kita. Bukan terletak di pekerjaan kita. Bukan terletak di harta benda yang kita miliki. Tapi master kontrolnya supaya kita bisa maksimal di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa maksimal. Sang penjunan itu maksimal meletakkan sebuah rencana. Dan rencana itu bisa jadi sesuai dengan kehendaknya. Letaknya ada di hati. Master kontrolnya yang ngontrol hidup kita supaya jadi apa enggak. Yang ngontrol hidup kita supaya bisa ngeraih janji Tuhan apa enggak. Yang ngontrol hidup kita, keluarga kita bisa jadi kayak apa. Berubah, makin baik, melejit, makin dahsyat. Atau cuma jalan di tempat. Master kontrolnya bukan di sini C. Master kontrolnya bukan di sini. Ini penting, tapi ingat ini bukan terpenting. You know, yang terpenting
terpenting adalah di hati. Karena firman Tuhan katakan gini, jagalah hati karena disitulah akan terpancar sebuah kehidupan. Jalan hidupmu, masa depanmu itu bergantung pada hatimu. Jalan hidupmu kayak apa? Kadang kan kalau lihat orang lain, kenapa dia bisa gitu aku enggak ya? Kenapa dia bisa dipercaya Tuhan? Kenapa Ardi bisa begitu? Kenapa aku belum ya? Kenapa dia bisa dahsyat gitu? Kenapa kok aku enggak ya? Apa Tuhan pilih kasih? No. Allah kita adalah kasih dan dia tidak pernah pilih kasih. Apakah aku kurang pintar ya? No. Apakah aku kurang kaya ya? Ini mungkin takdir memang kejam. Takdir mungkin aku dilahirkan dari orang tua yang kurang mampu. No. Engkau bisa mengawali bahkan dengan minus. Tapi ketika engkau punya master control ini. Engkau akan menjadi plus, multiply. Dalam setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan dalam hatimu. Letaknya di mana? Di sesuatu yang kecil. Yaitu hati kita. Hati mengontrol segalanya. Hati mengontrol cara pandang kita. Hati mengontrol pikiran kita, masa depan kita. Semuanya dikontrol dari hati. Hati mengontrol keluargamu mau harmonis apa enggak. Bukan di sini. Tapi di sini. Makanya Tuhan sering berbicara di dalam hati kita. Halo, katakan amin. Dan firman Tuhan katakan kalau engkau tahu hati itu yang terpenting. Maka firman Tuhan katakan bukan hanya jagalah hatimu. Tetapi apa dikatakan di sini? Mana tadi? Jagalah hatimu dengan apa saudara? Dengan segala kewaspadaan. Firman Tuhan bukan katakan jagalah hatimu dengan kewaspadaan. Segala. Dengan segala upayamu, dengan kekuatanmu, jagalah sungguh-sungguh. Contoh, kalau hari ini engkau punya sesuatu yang berharga, sertifikat tanah lah, emas, perak, permata, berliankah? Apakah kalau engkau tahu itu berharga, engkau akan meletakkan itu sembarangan? Apakah ketika engkau tahu itu berharga, engkau akan meletakkan itu dekat teh atau kopi yang mudah dikotorin, kemudian datang mau jual tanah nggak laku karena ininya kotor? Apakah ketika engkau tahu ini sangat berharga, ada buren di rumah yang kita belum kenal, letakkan gitu aja, ya udah, nah, tinggal pergi. Saya pikir tidak. Kalau kita benar-benar mengerti hal itu sangat berharga. Demikian juga kalau hari ini orang Kristen tahu hal itu sangat berharga loh. Jok mau taruh sembarangan. Jok dinodai sembarangan. Jangan izinkan hal yang ini dirusak oleh pribadi atau bahkan oleh iblis dengan sembarangan. Karena ini master control yang menjadikan kita jadi seperti apa, jalan seperti apa, raih seperti apa, secepat apa. Kita harus jaga ini baik-baik. Jadi gak usah kepikiran kita lahir dari keluarga seperti apa. Kita hari ini dalam kondisi kayak apa. Keluargaku hari ini seperti apa. Gak apa-apa. Jalani aja kehidupan kekristenanmu. Asal kau tahu yang ini, yang satu ini. Hidupmu pasti diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Saudara boleh coba kanan kiri ngomong. Hatimu sangat berharga. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan pada hati kita? Kenapa kok aku harus jaga yang satu ini? Kita baca bareng-bareng ya saudara ya. Di Yeremia 17 ayat yang ke-9. Dengan keras ya. 2, 3. Betapa liciknya hati
lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara, kenapa kok yang harus dijaga yang ini? Bukan yang ini. Bukan yang lain. Karena, yuk kita belajar bareng-bareng. Saudara, hati itu wadah di sini. Tidak tahu di mana ya, nanti tanya dokter. Dan wadah ini, di dalam wadah ini isinya adalah pikiran, perasaan, dan kehendak atau tindakan kita. Kenapa yang ini harus kita jaga dengan sungguh-sungguh? Ini paling penting. Karena kalau yang ini kotor, maka saudara, pikiran kita pasti akan kotor. Kalau pikiran kita kotor, suka negative thinking, suka insecure, suka apalagi ya saudara ya, suka membanding-bandingkan, maka yang terjadi Tuhan meskipun letakkan sesuatu yang berharga, rencana yang berharga, tapi kalau ada pikiran yang seperti ini saudara, maka akan menjatuhkan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Ingat lagi, kalau di dalam hati juga ada yang namanya perasaan. Artinya kalau hatinya nggak benar, biasanya ngerembet ke perasaan. Merasa tidak dihargai, iri hati, sombong, pahit yang gak lepas-lepas dalam hidup kita. Banyak melayani pelayan pelapasan itu dan dia kesakitan, diborgol oleh iblis, dikuasai oleh kuasa kegelapan. Karena awalnya dari ini loh saudara, yang gak selesai. Dan kalau ini sudah kita entertain, karena kita tidak menjaga yang satu ini, maka Tuhan tidak bisa melakukan apapun. Dengan cara apapun, meskipun dia sekreatif apapun di dalam kehidupan kita. Anda mengerti? Susah. Sebab ketika Tuhan mau ngomong, no. Ketika Tuhan mau lakukan, nih, saya mikir gitu. Dan ingat, di dalam hati juga ada yang namanya kehendak atau perbuatan. Hati kita itu menggerakkan perbuatan kita. Kalau hati kita buruk, maka biasanya tindakan-tindakan kita pasti akan buruk. Makanya banyak orang yang ngomong, cek bencekno sih kamu itu. Nah itu mungkin kalau ada orang yang ngomong gitu, cepet lihat saudara. Hatiku ya opo ya gitu. Bisa paham ya? Maaf saya agak keras. Karena saya tahu di titik inilah Anda akan berubah total. Dan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup Anda akan melejit. Karena kemarin dengan tim Surabaya kita dapat akan terjadi percepatan. Anda harus dipersiapkan dari basicnya. Kalau hatimu kotor, kalau hatimu buruk, maka segala yang ada ini akan buruk. Yang kau pikirkan pasti buruk. Yang kau rasakan perasaan Anda pasti buruk. Yang kau lakukan pasti sesuatu yang buruk. Padahal firman Tuhan katakan, engkau jadi seperti apa tergantung bukan pada inimu, bukan pada inimu, bukan pada apa yang pencapaian-pencapaian yang ada, tapi apa yang jadi dalam hidupmu bergantung pada hatimu. Katakan amin. Nah makanya kenapa yang satu ini perlu kita jaga. Kalau yang terpenting ini kenapa
Kenapa kita perlu jaga? Tadi di ayat ini dikatakan kayak gini saudara. Betapa liciknya hati. Lebih licik dari segala sesuatu. Lebih licik dari pikiranmu. Lebih licik dari hidupmu. Lebih licik dari semuanya. Hati sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Makanya tadi saya ngomong. Dalamnya laut kita bisa tahu apa isinya. Tapi dalamnya hati manusia kadang-kala kita nggak ngerti loh. Bahkan orang yang terdekat kita pun, suami kita, pemimpin rohani, mungkin rodok jauh ya saudara ya. Itu bahkan nggak ngerti dalamnya itu apa. Makanya seringkali hamba Tuhan berkata pertumbuhan, kepercayaan, percepatan yang akan terjadi dalam hidupmu bukan bergantung pada sekelilingmu, tapi bergantung kepada hidupmu pribadi dan bergantung kepada Allah. Sebab Allah yang membuat hati itu dan kita yang mengetahui kualitas hatiku. Hatiku ini dalam kondisi apa? Anda bisa paham ya? Dan firman Tuhan katakan, kenapa kau perlu jaga sungguh-sungguh yang satu ini? Boleh kau sakiti pikiranku, boleh kau sakiti dagingku, boleh kau sakiti perasaanku, tapi no, jangan kau sakiti, jangan kau toreh, jangan kau nodai yang satu ini. Why? Karena firman Tuhan katakan, karena hati itu licik, lebih licik dari apapun. Bahkan karena saking liciknya, kita mudah ditipu. Kita diliciin oleh hati kita sendiri loh. Dengan cara kita merasa baik-baik aja. I'm fine, you know. Ke gereja dengan masuk dengan bangganya, I'm fine. Muncrat saudara. Tapi Anda lihat, Anda fine. Tapi yang tahu tuh sana dan diri Anda. Sungguhkah Anda fine? Kalau Anda nggak fine, biasanya Anda tidak membuahkan sesuatu lagi, mandek di dalam kehidupan Anda. Contoh, I'm fine. Tapi mungkin di dalam hati Anda itu, sorry ya, ada kesombongan di dalam hatimu. Sombong tuh ada dua loh bu. Sombong keluar. Siapa lo? Itu sombong keluar. Sombong ke dalam. Siapa Tuhan dalam hidupku? Minder. Kelihatannya kita baik-baik. Makanya saya pengen tidak ada tipuan di dalam gereja Tuhan. Saya berdoa mulai sejak ini. Tuhan pure. Gereja yang murni. Gereja yang pure. Gereja yang betul-betul bisa dipercaya. Gereja yang benar-benar engkau percayakan dan menjadi kebanggaan Allah. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku itu. Melejit, cepat, go. Yang satu ini. Mungkin Anda hari ini, aku fine-fine. Tapi kalau Anda sombong, Tuhan gak bisa pakai Anda saudara. Mungkin sungguhan di depan orang mungkin kita baik-baik aja. Saya selalu ngomong ke beberapa full time. Jangan sampai di depan orang kita baik-baik aja. Tapi sesungguhnya ada sesuatu yang menghambat bottleneck. Pintu itu ditutup oleh Tuhan sendiri. Why? Karena tadi. Atau kita hari ini merasa bahwa aku insecure. Atau aku gak pengen lihat dia dipakai lebih. Gak usah kamu. Aku aja. Karena aku yang bisa. Kelihatannya oke ya saudara. Tapi Tuhan bisa melejitkan sesuatu dalam hidup kita atau enggak. Bergantung antara aku dan Allahku.
Saya berdoa yang sudah rambut-rambut putih pun, saya berdoa sungguh, Pak, Anda tidak berhenti sampai di sini. Tapi Tuhan akan lakukan sesuatu yang makin dahsyat. Kami butuh tua-tua yang berbicara dengan bijaksana, dengan teladan, dengan contoh. Untuk kita bekerja sama, membangun gereja Tuhan. Dan melakukan sesuatu untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Hati-hati. Yang kedua, kenapa kok kita perlu jaga hati kita? Kita buka di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah apa saudara? Obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira itu obat yang manjur. Saya mau ngomong gini. Kalau hari ini Anda gini loh. Sedikit-sedikit sakit ini kepalaku. Nggak tahu udah pakai bahasa Makassar belum. Sakit mi kepalaku. Oh betul ya. Sakit kepalaku. Aduh sakit mahku. Aduh sakit gigiku. Aduh sakit tubuhku. Tapi Anda tahu kok enggak wajar ya sakit ini. Jangan buru-buru ke dokter saudara. Ke dokter enggak apa-apa. Kalau enggak nanti jemaat kita yang profesinya dokter enggak laku. Tetap harus ke dokter. Tapi kalau itu melulu saudara. Selalu always. Anda perlu cek loh. Saya cuma diingatkan ini. Jangan-jangan. Yang sakit bukan fisiknya. Tapi yang sakit yang esensi ini yaitu hati kita. Karena firman Tuhan katakan. Kalau engkau sehat. Kalau engkau bersukacita. Karena hatimu itu sehat. Kalau fisikmu mudah sakit-sakitan. Apalagi masih muda. Saya gak sekuat dulu. Sudah 40 something. Betulan. Khotbah 4 kali sudah tinggal aminnya aja saudara. Ini persiapan juga cepat-cepat karena sudah lelah kemarin Surabaya, mondar-mandir, lihat Ardi dan lain-lain. Tapi coba lihat kenapa dia kok umurnya sama tetap strong ya. Tapi kenapa kok aku kerasanya sakit-sakitan ya. Perlu dicek. Jangan-jangan ada hati yang perlu disembuhkan dulu. Bukan fisiknya dulu. Katakan amin. Dan ini bukan hanya berbicara tentang kesehatan jasmani. Tapi kesehatan rohani juga. Contoh. Awalnya on fire. Tapi dengan mudahnya drop. Bisa paham Anda? Saya nggak mau ini terjadi. No. Tamu pembicara datang on fire. 45. No. Juang 45. Go. Tapi seminggu kemudian ngedrop. Bisa tahu ya. Semangat. Masuk gereja kalau hari Minggu pagi semangat. Haleluya. Rebo sudah kayak loyo tanpa ada kelihatan tak ada Tuhan dan tak ada harapan. Tahu ya. Kalau perhatikanlah kesehatanmu. Kesehatan jasmani maupun rohani. Kalau rohani Anda up down, Anda itu tidak ditakuti iblis, malah jadi bulan-bulanan. Saya berdoa semua jemaat gereja Muar Sharon ini. Enggak yang gini, maju mundur atau jalan di tempat. Capek loh saudara. Saya pengen semuanya bam. Makanya ini perlu diberitakan. Enggak semangat tapi mudah pudar. Happy tapi mudah sedih. Bisa nangkep ya? Punya visi tapi kena dikit apa ngeredup. Ya ampun, sampai kapan? Pemimpin yang nungguin aja gigit jari kok. Maumu ya apa sih? Paham ya? Kalau ada ini, perhatikanlah. Adakah sesuatu yang salah di dalam hatiku? Jika ada yang salah, segera benahi. Sebab itu
itu adalah master control. Yang mengontrol kau jadi apa, kau raih apa, kau dipercaya seberapa, keluargamu akan jadi kayak apa. Master kontrolnya di situ. Bisa paham ya? Coba coel kanan kiri, jangan sakit-sakitan ya bro. Yang ketiga dan terakhir. Kenapa kok kita harus jaga hati kita? Karena kondisi hatimu tuh menentukan kebahagiaanmu. Ketika engkau ada di muka bumi. Saya mau jemaat, kau semuanya bahagia. Sungguhan. Saya rindu semua jemaat juga ngerasain bahwa karya Tuhan itu nyata. Bukan kekalahan tapi kemenangan yang kuraih. Bukan permainan iblis. Tapi aku bisa menghempaskan itu. Saya sekali melayani pelepasan, kasihan saya. Kayak dipermainkan sama iblis. Itu yang kelihatan. Dan saya gak mau itu terjadi pada jemaat. Ayat terakhir saudara kita baca. Di Matius 5 ayat ke-8. 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan apa saudara? Melihat Allah. Dari sini kita perlu tahu. Tuhan tidak hanya suka orang yang berjalan kepada hal yang baik. Orang baik itu banyak Mau masuk di gereja baik banyak. Mau mimpin CG kelihatan baik banyak. Mau mimpin pertemuan, mau pelayanan PAW kelihatan baik banyak. Tapi yang Tuhan inginkan bukan hanya pribadi yang baik. Tuhan pengen pribadi yang benar. Apa yang ada, yang keluar dari hidupmu itu apa yang ada di dalam hatimu. Apa yang kau lakukan itu ada berasal dari apa yang di sini. Kenapa kok saya perlu tekankan ini? Karena Anda jadi siapa, Anda jadi seperti apa, Anda dipercaya sebesar apa, bergantung pada ini. Karena firman Tuhan katakan orang yang ininya gak benar, orang yang ininya hanya baik tapi tidak berjalan dalam kebenaran. Allah susah untuk berbicara, artinya Allah susah untuk menuntun kita. Makanya seringkali kita ngomong, kenapa yang ini gak selesai ya? Kenapa di area ini aku up and down? Kenapa yang ini gak breakthrough ya? Memang mungkin ada waktu Tuhan, tapi jangan di waktu-waktukan Tuhan saudara. Kalau memang ada something wrong yang perlu kita bereskan. Anda paham ya? Wow, kalau Anda paham ini rencana Tuhan itu mulia pada setiap Anda saudara. Sehingga orang yang hatinya bersih, hatinya suci, hatinya benar. Tuhan mau tuntun apapun dalam kehidupan Anda itu mudah. Kau hari ini sedang bergumul apa? Kau bergumul tentang keluarga Anda. Kau bergumul pada diri Anda sendiri. Yang aku kok gak disukai oleh suamiku ya. Aku kok gak disukai oleh banyak orang ya. Kok aku kayak gini ya. Kalau Anda sedang bergumul apa? Mungkin beberapa di antara Anda, aku sedang bergumul. Kenapa setiap apapun yang Tuhan percayakan loose gitu aja? Dan aku butuh tuntunan Tuhan, tapi aku sampai sekarang gak denger lagi, gak ngerasain lagi Tuhan tuntun tuh seperti apa sih? Tuhan buka jalan tuh seperti apa sih? Tuhan ngomong tuh seperti apa sih? Sehingga rasanya mentok, gak ada kreativitas, gak ada iman, segalanya buntu. Padahal Tuhan ngomong, kalau inimu benar, maka aku Allah yang dengan mudah untuk engkau bisa melihat wajahku. Artinya engkau akan melihat wajah Tuhan dan Tuhan akan menuntun kehidupan kita.
itu yang kita butuhkan, Tuhan akan menuntun hidup kita. Katakan amin. Ayat terakhir deh. Satu aja terakhir. Saudara, di 2 Korintus 3 ayat 16 saya baca untuk Anda. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil darinya. Saya mau tanya, ada selubung apa dalam hidup Anda? Selubung setebal apapun itu Tuhan akan angkat dan bebaskan hidup Anda. Jika hati Anda benar. Dari sini saya cuma berdoa. Jadikan seluruh jemaat gereja Mawar Syaron ini punya hati yang benar. Supaya selubung yang ada itu dilepaskan dan Tuhan bisa percayakan, dan apapun yang Tuhan percayakan pasti jadi di tangannya. Nanti Anda akan happy melihat buah-buah dari apa yang Anda lakukan sendiri bersama dengan Tuhan. Pemimpin ini kan menolong aja supaya kita lebih baik. Tapi yang menjadikan kita adalah Tuhan dan keputusan hati kita sendiri. Katakan amin. Habis ini kita akan banyak nyembah Tuhan. Saya kemarin ngomong sama mereka, firman aku bagikan, tapi biarkan Tuhan berkarya sendiri. Anda komitmen dewek dengan hatimu. Bukan karena ditantang-tantang. Gak bisa saudara, Anda mengandalkan terus tantangan pemimpin apa-apa. Saya ngelihat gak bisa. Engkau mau berubah, itu bergantung pada keputusanmu. Katakan amin. Engkau mau melejit bergantung pada keputusanmu. Amin.